Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, saya percaya kita pagi hari ini diberkati Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita akan ibadah secara online, walaupun Bapak, Ibu, Saudara di rumah, tapi saya percaya kuasa Roh Kudus tidak akan berhenti untuk mengurangi setiap kita semua. Amin. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan setiap hati kita mau siapkan setiap pikiran kita untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat tangan kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah kami yang baik, Allah kami yang kudus, Allah kami yang mulia, Allah kami yang maha tinggi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebesaran-Mu. Karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh datang kepada-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mendapatkan sukacita. Pagi hari ini kami boleh mendapatkan damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami untuk selalu datang menyembah Engkau. Kerinduan kami untuk sujud di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, uji setiap hati kami Tuhan. Coba setiap hati kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau menyanyi hosana untuk Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, bagi Raja-Mu yang dulu kita. Aku muliakan dan ujilah aku Tuhan. Aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatimu. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu
mengingat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau di luar sana masih banyak orang sakit, terbaring sakit di rumah sakit, butuh banyak oksigen, mereka lemah. Tapi pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Berikan hatimu untuk Tuhan, berikan pujianmu untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan ucapan syukurmu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kita mau nyanyi hosana untuk Tuhan, karena hanya Dia yang layak terima setiap pujian kita, karena hanya Tuhan yang layak menerima penyembahan kita. Haleluya Yesus. Bagi Rajaku yang duduk di aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagi Rajaku yang duduk di Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita perkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus. Pagi ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu menghadap Engkau Tuhan, ampuni segala dosa kami, kuduskan, layakkan kami pagi ini Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau ampuni bangsa kami Tuhan, Engkau pulihkan negeri kami ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan, pemulihan terjadi buat bangsa kami, kasih dan anugerah-Mu buat bangsa kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk Menteri Kesehatan, untuk Menteri Dalam Negeri, Kapolri, TNI Tuhan, BNPN. Kami berdoa Tuhan yang menangani COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau berikan hikmat untuk membawa Indonesia segera keluar dari COVID-19 ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami, Tuhan sembuhkan Bapa. Kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga kesehatan, perawat, suster, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu buat mereka ya Bapa, karena mereka garda terdepan untuk menolong orang-orang yang sakit Tuhan. Tuhan lindungi. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sakit di rumah sakit Tuhan, karena terpapar virus corona Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang isolasi mandiri di rumah. Berkati mereka Tuhan, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan juga, Tuhan sembuhkan mereka yang kehilangan anggota keluarga Tuhan. Engkau berikan penghiburan, Engkau kuatkan hatinya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami bangsa Indonesia dipulihkan dari COVID-19 ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau beribadah Tuhan, Engkau siapkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan pagi ini dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak yang melayani Engkau Tuhan urapi. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah isi hati-Mu yang meneguhkan iman jemaat, yang semakin Tuhan membawa jemaat semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami ibadah kami pagi ini. Kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, Engkaulah harapan kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkaulah yang menyelamatkan kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami akan mulai ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, hati kami siap bersuka cita untuk Engkau. Hati kami siap bersorak untuk Engkau. Hati kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan secara luar biasa pagi hari ini. Amin. Kita mau memuji Tuhan, sebab ada kuasa di dalam setiap pujian kita. Amin. Tuhan telah kita berkata,
Yang susah boleh dihiburkan. Amin. Yang tidak punya semangat boleh diberikan semangat yang baru. Amin. Pagi hari ini kita mau siapkan setiap hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Mari Roh Kudus kerjakan setiap hati kami. Izinkan Roh Kudus melembutkan setiap hati kita. Izinkan Roh Kudus menggemburkan setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami siap mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita mau bereskan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita merasa sulit, hari-hari ini kita terhimpit, hari-hari ini kita banyak masalah, kita nggak tahu apa maksudnya Tuhan. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu
Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Terima kasih, terima kasih. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, GBI berkat bagi bangsa, piye kapare, api-api kwaito, haleluya. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna, semua sehat-sehat, haleluya. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Tema saya hari ini, jangan menjadi kecewa, terambil dari Matius pasal 11 ayat 6. Bunyi firman Tuhan demikian. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang kekecewaan. Siapa sih kita yang tidak pernah kecewa? Semua manusia pernah kecewa, bukan? Ya kan? Anak bisa kecewa dengan orang tua. Sebaliknya, orang tua bisa kecewa dengan anak. Jemaat bisa kecewa dengan pendeta atau gembalanya. Demikian sebaliknya, gembala, pendeta bisa kecewa dengan jemaat. Haleluya. Teman bisa kecewa dengan sahabatnya. Sahabatnya bisa kecewa. Sebaliknya, rakyat bisa kecewa dengan pemerintah. Pemerintah bisa kecewa dengan rakyatnya sendiri. Itu adalah fakta daripada kekecewaan. Nah, satu hal yang unik ketika seseorang dikecewakan, Bapak Ibu, biasanya dia akan menceritakan kepada orang lain bahwa dia kecewa. Bila perlu ceritanya didramatisir, ya kan? Dibumbu-bumbui, dilebih-lebihkan supaya orang yakin bahwa dirinya sedang kecewa. Tetapi sebaliknya ketika dia yang mengecewakan orang lain, biasanya dia akan menutup rapat serapat mungkin. Jangan sampai orang tahu bahwa dia sedang mengecewakan orang lain. Haleluya. Saudara, apa itu kekecewaan? Kekecewaan artinya, saudara, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Ibaratnya begini, saudara. Kita kepengen makan daging sapi, ya rendang sapi atau sate kambing lah. Tetapi ketika kita sampai di rumah, yang ada di meja hanyalah tempe dan tahu, saudara. Ya, tentu ini tidak sesuai dengan harapan kita. Di tengah jalan kita kepengen makan daging sapi yang enak. Tetapi nyatanya di depan kita hanya ada tempe, hanya ada tahu. Haleluya. Tapi sebenarnya kalau kita makan dengan ucapan syukur, saudara, rasanya pasti sama. Haleluya. Amin. Rasanya pasti sama seperti daging sapi, seperti sate kambing. Saudara yang terkasih, kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur apa adanya, bahwa semua kita dalam perjalanan iman kekristenan kita pernah kecewa dengan Tuhan. Ya, pernah kecewa dengan Tuhan. Entah itu di level yang berat, sedang, atau kekecewaan ringan biasa. Tapi sejatinya kita pernah kecewa dengan Tuhan. Kita kecewa ketika ternyata Tuhan membelokkan rencana hidup kita dan membiarkan impian kita pupus di tengah jalan. Dan kita berkata, Tuhan, kenapa demikian? Kita kecewa ketika kita sudah hidup benar, kita sudah hidup taat, kita sudah rajin beribadah, kita sudah rajin berdoa, tapi kita ditimpa malapetaka yang tidak kita harapkan. Dan kita mulai menjerit, Tuhan, kenapa begini? Ya kan? Kita kecewa. Kita juga kecewa ketika kita berdoa untuk orang yang kita kasihi, ya kan, sedang mengalami sakit kritis. Kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan segera. Tapi kenyataan berbicara lain. Orang yang kita kasihi meninggal dunia. Dan itu membawa kekecewaan berat tentunya, saudara. Kita juga kecewa ketika hasil ladang kita belum membuahkan hasil. Kita sudah menanam ini dan itu, tetapi ternyata tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan. Barangkali di tengah-tengah kesulitan pandemik ini ada banyak jemaat yang kehilangan pekerjaan. Kita menjadi kecewa, Tuhan, kenapa begini? Usaha mungkin bangkrut, usaha mungkin tidak jalan, ya kan? Omset kita tidak seperti sebelumnya dan kita mulai kecewa, kenapa bisa demikian, Tuhan? Itu adalah
fakta-fakta kekecewaan yang kita bisa alami dalam hidup ini. Nah, saudara, kekecewaan adalah lumrah dan biasa kita alami. Kalau kita mempelajari bahwa bukan hanya kita yang pernah kecewa dengan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang cinta Tuhan, yang hidupnya dipakai Tuhan luar biasa, yang imannya luar biasa dahsyat, tetapi pada titik tertentu, di titik terendah dalam hidupnya, juga pernah kecewa dengan Tuhan, sama seperti saya dan saudara. Nah, saudara, yang harus kita tahu bahwa kecewa bukanlah tanda bahwa seseorang itu kekecewaan bukanlah sebuah tanda bahwa kita kurang beriman. Ya. Orang yang kecewa bukan berarti dia kurang beriman. Itu adalah hal lumrah, ya, biasa dialami oleh setiap orang percaya. Bahkan justru Tuhan bisa pakai kekecewaan kita terkadang untuk membawa kita semakin mengenal Dia. Amin, saudara. Jadi sejatinya kekecewaan, saudara, bukanlah sebuah dosa. Tidak menjadi masalah ketika kita kecewa dengan Tuhan karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita lihat. Yang menjadi masalahnya adalah ketika kekecewaan itu kita tumpuk terus-menerus dan kita tidak pernah bereskan di hadapan Tuhan. Kecewa demi kekecewaan kita pendam dalam hati, dan itu yang sangat berbahaya. Saudara, orang yang mengalami kekecewaan demi kekecewaan akan mengalami yang namanya tawar hati. Ya kan? Kalau sudah tawar hati, Bapak Ibu, kalau sudah hatinya tawar, maka akan tidak bisa memiliki pengharapan lagi. Kalau sudah kehilangan pengharapan, maka bisa kehilangan iman. Kalau iman kita sudah hilang, saudara, maka bukan tidak mungkin kita kemudian meninggalkan Tuhan dan tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang dalam gereja yang pahit hati dengan Tuhan dan meninggalkan gereja. Haleluya. Saudara, bila kita tidak seperti begitu. Nah, saudara, kita akan belajar satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Nabi besar yang pernah mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus, pernah juga kecewa dengan Tuhan. Saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang hebat, seorang nabi yang kuat, seorang nabi yang tidak mau kompromi dengan segala bentuk dosa apapun itu. Ya, Yohanes Pembaptis tidak ragu untuk menegur siapa saja, tidak pandang bulu kalau mereka melanggar dan berbuat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Termasuk ketika Yohanes melihat Herodes dan Herodias, istri Filipus, saudara Herodes, ketika mereka selingkuh, ya, mereka berhubungan gelap. Seharusnya tidak demikian. Dan Yohanes yang melihat itu menegur mereka dengan keras bahwa itu bertentangan dengan kehendak Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Herodias terusik kenyamanan jiwanya. Ya, dia tersinggung ketika ditegur Yohanes. Sampai akhirnya dia membujuk Raja Herodes untuk memenjarakan Yohanes, bahkan meminta kepalanya Yohanes. Artinya Yohanes dibunuh, saudara. Saudara, akhirnya Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dan sementara akan dieksekusi mati, ya, kepalanya dipenggal. Nah, sementara Yohanes dalam penjara, tentu dia mengalami penderitaan, ya, mengalami siksaan yang hebat, saudara, dan dia berharap bahwa Tuhan Yesus bisa menolongnya. Karena pada kesempatan itu ketika dia menderita dalam penjara, dia juga mendengar di luar sana bahwa ternyata Yesus menolong banyak orang. Menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan dengan mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah. Sebagai manusia, saudara, Yohanes juga berharap bahwa Yesus juga mau datang menolongnya untuk melepaskan dirinya dari penderitaan dalam penjara dengan memakai kuasa otoritas ilahinya Yesus. Dalam pikiran Yohanes, kalau yang lain ditolong, saya juga pasti ditolong. Ada lagu rohani yang berkata begini, ya, sering kita nyanyikan. Kalau lain ditolong, saya juga. Nah, itu pernyataan iman kita, Bapak Ibu.
Itu pernyataan iman percaya kita. Bahwa kalau orang lain Tuhan tolong, saya juga pasti ditolong. Itu benar, saudara. Tetapi harus kita sadari dan memahami bahwa terkadang Tuhan menolong orang lain, tapi kita belum ditolong Tuhan. Kita harus menyadari dan menerima bahwa tidak selamanya ketika Tuhan menolong orang lain, kita juga ditolong. Ada saatnya, terkadang Tuhan membiarkan kita tidak ditolong, kendati pun Tuhan menolong orang lain. Saudara, kekecewaan terberat ketika kita melihat orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kita melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita melihat orang-orang yang hidupnya berbuat kejahatan, yang hidupnya tidak taat beribadah, ya kan? Tidak hidup benar, tetapi ditolong Tuhan. Sementara kita ini yang setia, yang rajin beribadah, yang rajin berdoa, kok Tuhan tidak tolong? Nah, itu bisa menimbulkan kekecewaan berat, saudara. Nah, Yohanes sama juga, dia berharap bahwa kalau yang lain ditolong, pasti juga dirinya ditolong. Apalagi dirinya adalah seorang nabi yang telah mempersiapkan jalan bagi Yesus, yang telah mati-matian dalam pelayanan. Tentu punya harapan yang sama seperti kita. Nah, saudara, hari demi hari pun berlalu. Yohanes menunggu dan menunggu. Tetapi saudara, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan Yohanes terhadap Yesus yang mau datang untuk berkunjung, memberikan perhatian atau bahkan melepaskan Yohanes dari penderitaan, tidak juga kunjung tiba. Hingga suatu waktu, saudara, pada suatu hari, pada titik tertentu, Yohanes mulai kecewa. Yohanes mulai ragu kepada Yesus. Sehingga dia mengutus muridnya kepada Yesus dan bertanya begini di dalam Lukas 7 ayat 20. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti yang lain? Lihatlah, saudara, pertanyaan ini adalah nada kecewa, nada keraguan. Bukankah sama juga seperti ini kita ketika kita sudah berdoa minta pertolongan Tuhan, ketika kita sudah menanti dalam waktu yang lama menantikan pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan itu tidak kunjung tiba, dan kita mulai berkata, Tuhan, benarkah Engkau mengasihi aku? Tuhan, benarkah bahwa Engkau peduli dan mengasihi aku? Tuhan, apakah Engkau benar ada? Kalau Engkau benar ada, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kalau Tuhan benar mengasihiku, kenapa Tuhan tidak segera memberikan pertolongan? Sama, saudara. Ya, dalam pikiran Yohanes, bahwa seharusnya Yesus datang untuk membebaskannya. Kalau yang lain ditolong, maka harusnya juga Yohanes, saya dan saudara ditolong Tuhan juga. Kita mungkin akan berpikir, bagaimana mungkin seorang nabi besar sekaliber Yohanes bisa kecewa dengan Tuhan? Nabi Yohanes bukanlah nabi sembarangan. Dia adalah nabi besar. Bahkan Yesus sendiri mengakui bahwa tidak ada di antara perempuan yang melahirkan anak yang lebih besar daripada Yohanes. Dia adalah nabi yang luar biasa. Dari segi ketaatan imannya, dia taat kepada Tuhan. Dari segi kualitas imannya luar biasa. Dari segi karakternya, Yohanes pernah berkata, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Lihatlah, karakter Yohanes yang begitu luar biasa, sangat rendah hati. Nah, saudara, kalau dilihat dari segala kelebihan, kalau dilihat dari segala kualitas iman dan kualitas karakter Yohanes, harusnya dia tidak kecewa, bukan? Kalau dilihat daripada reputasinya sebagai nabi besar, sebagai orang yang sudah melayani Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tentu kita akan berpikir harusnya dia tidak kecewa dengan Tuhan. Tetapi kenyataan berbicara bahwa Nabi Yohanes kecewa juga dengan Tuhan, saudara. Ini menjadi peringatan bagi kita sebagai orang percaya bahwa tidak peduli sehebat apapun iman kita, tidak peduli sekuat apapun otot-otot iman kita, tidak peduli seberapa dalam kita mengenal Tuhan, tetapi ketika kita dibenturkan dengan pergumulan hidup, ketika kita mengalami penderitaan dan kesusahan hidup, pada titik tertentu kita juga akan kecewa. Ketika hidup kita dibenturkan dengan penderitaan yang keras, dan iman kita bisa saja lemah, yang membuat kita bisa kecewa juga. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 berkata begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah
supaya jangan jatuh. Jangan kita sombong rohani dan berkata, saya kuat kok. Saya bisa menghadapi penderitaan ini dengan kuat, dan berhasil melalui semua ini dengan kekuatan pengalaman iman. Tidak, saudara. Tapi bila kita datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati dan minta pertolongan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan berkata, Tuhan tolong saya, sehingga kita tidak kecewa. Ya, kalau Yohanes seorang nabi besar, dia bisa kecewa, apalagi saya dan saudara bisa suatu saat kecewa. Dan ketika kekecewaan terus ditumpuk, tidak pernah diselesaikan, akhirnya bisa kita meninggalkan Tuhan, kita bisa kehilangan iman. Saudara, kita sangat merasa diri kuat terkadang ketika menghadapi penderitaan. Tetapi itu bukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau bahwa kita mendapat kekuatan bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan, dari kasih karunia Tuhan yang memberikan kita kekuatan, sehingga kita mampu melewati badai, mampu melewati penderitaan sehebat apapun. Saudara yang terkasih, Yohanes menjadi kecewa. Ya, dengan ketika dia melihat kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Yesus tidak datang menjenguknya dan memberikan perhatian kepadanya di penjara. Saudara, ketika Yesus mendengar pertanyaan Yohanes ini, dan Yesus menanggapi dengan berkata begini di dalam Lukas 7 ayat 22. Berkata, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apa artinya ini, saudara? Artinya bahwa seakan Yesus berkata kepada Yohanes yang sedang kecewa ini, berkata kepada Yohanes yang sedang mulai ragu akan Yesus ini, berkata bahwa teruskanlah matamu untuk terus melihat kenyataan yang tidak terbantahkan dari pekerjaan Allah yang sedang saya kerjakan ini. Kalau orang mati bisa bangkit, yang lumpuh berjalan, orang sakit banyak disembuhkan, itu artinya saya sedang melakukan kehendak Allah. Dan jangan ragu soal itu. Yesus juga sedang berkata kepada kita dan kepada Yohanes bahwa bersandarlah sepenuhnya kepada janji firman Tuhan. Bersandarlah kepada karakternya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kendati kita tidak melihat harapan kita terwujud, kendati doa-doa kita belum terwujud, ketika kita ada dalam penderitaan tanpa adanya pertolongan, jangan goyah imanmu, jangan goyah harapanmu. Terus bersandar kepada firman yang tidak berubah dan karakternya Tuhan yang setia, yang mengasihi, yang peduli, yang tidak pernah berubah, saudara. Amin. Juga Yesus mengajak Yohanes dan kita semua untuk belajar percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita adalah baik adanya, walaupun terkadang kita tidak mengerti, walaupun terkadang kita tidak memahami arti tujuan daripada Tuhan membiarkan kita dalam penderitaan. Kita harus terima, kita harus belajar terima dengan legowo, dengan ikhlas bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah baik adanya. Ya kan? Semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku, meskipun itu sakit, meskipun itu mungkin menderita, meskipun impian kita tidak terwujud, kita berkata semua baik. Amin. Haleluya, saudara. Yohanes kurang memahami secara keseluruhan daripada misi Yesus ke dalam dunia. Yohanes hanya memahami bahwa Yesus datang untuk menolong, membebaskan orang-orang yang menderita secara fisik. Tapi Yohanes lupa memahami atau kurang memahami bahwa terkadang hidup kita ini hanya dipakai Tuhan untuk menjadi papan penunjuk bagi orang lain supaya mereka datang kepada Tuhan. Yohanes hanya dipakai Tuhan untuk menjadi papan penunjuk bagi orang-orang supaya orang banyak boleh datang kepada Yesus. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kadang Tuhan hanya pakai hidup kita supaya orang lain
datang mengenal Tuhan, walaupun kita sendiri menderita, walaupun terkadang impian kita tidak terwujud, walaupun doa-doa kita terkadang tidak tergenapi. Saudara, di bagian daripada kalimat terakhir Yesus yang menjawab Yohanes berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalimat ini adalah poin penting. Kalimat ini adalah poin penting yang Yesus mau tekankan kepada Yohanes dan juga untuk kita semua. Bahwa berbahagialah, atau dengan kata lain, diberkatilah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, menolak Yesus. Dan sebaliknya, saudara, kalau kita kecewa artinya kita tidak diberkati, atau kita terkutuk kalau kita kecewa dan menolak Yesus di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan kehidupan yang kita alami. Kita harus menerima kenyataan, terkadang harapan dan doa kita tidak selalu dijawab dan diwujudkan oleh Tuhan karena maksud dan tujuan tertentu. Ya, yang jelas saudara, percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Tuhan tahu apa yang dia lakukan, saudara. Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan yang ngerti dari awal sampai akhir hidup kita. Kita hanya bisa memahami yang kemarin dan yang hari ini. Kita tidak bisa memahami seluruhnya hidup ini. Tuhan bisa tahu hari esok. Tuhan tahu akhir hidup kita. Oleh sebab itu, kita tidak semestinya kecewa dan patah semangat. Karena kita percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan. Di balik daripada penderitaan, kesusahan yang kita alami, impian-impian kita yang tidak terwujud, harapan-harapan kita yang tidak dipenuhi oleh Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Atau barangkali bukan untuk diri kita sendiri, untuk kita nikmati. Mungkin saja akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang lain, mendatangkan kebaikan bagi keluarga kita, mendatangkan bagi orang lain yang tidak mengenal Tuhan akhirnya mengenal Tuhan, bahkan mendatangkan kebaikan untuk kepentingan kerajaan Allah yang jauh lebih penting, saudara. Haleluya. Ya kan? Bukankah hidup ini tujuan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Amin. Bapak Ibu, hidup adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya suka dengan sebuah lagu yang sering kita nyanyikan yang berjudul Suka-Sukamu Tuhan. Ya kan? Yang berjudul Suka-Sukamu Tuhan. Bagian daripada potongan lagu ini berkata, asalkan Tuhan ku senang, semua aku relakan, namamu dimuliakan. Haleluya. Asalkan Tuhan ku senang, ya, semua ku relakan. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Itu artinya apa, saudara? Bahwa kita rela kehilangan sesuatu hal yang membuat kita nyaman. Kita rela impian kita pupus di tengah jalan. Kita rela doa-doa kita belum dijawab. Kita rela harapan kita belum terwujud. Asalkan Tuhan disenangkan, asalkan Tuhan dimuliakan, saudara. Kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kita rela berbagi kehidupan dengan orang lain, apalagi di situasi sekarang. Semua kita pasti membutuhkan, saudara. Tetapi ketika kita melihat orang lain yang juga membutuhkan, kita rela untuk berbagi. Walaupun sebenarnya kita juga butuh, walaupun kita juga sebenarnya perlu, saudara. Tapi kita rela berbagi demi apa? Asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan. Yang penting Tuhanku disenangkan. Haleluya. Sehingga saudara tidak akan ada kekecewaan dalam hati. Tidak akan ada yang namanya kita menolak Tuhan ketika kita menghadapi fakta penderitaan yang menyakitkan. Saudara, keterbatasan pikiran manusia kita dalam menyelami pekerjaan Allah, dalam memahami setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini, seringkali itu kita menjadi salah paham dengan Tuhan. Seringkali kita akhirnya menjadi kecewa, menjadi patah semangat, dan kehilangan pengharapan kita. Kita bisa menyalahkan Tuhan, kita bisa menyalahkan orang lain di sekeliling kita, dan lain sebagainya. Seperti pengkhotbah di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, dia berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak mampu menyelami pekerjaan Allah. Sehingga seringkali kita salah paham dengan Tuhan. Tapi mari kita percayakan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah baik adanya, mendatangkan kebaikan. Haleluya. Yesus tidak mengingatkan Yohanes Pembaptis saja. Tetapi juga mengingatkan
murid-muridnya ketika sebelum dia terangkat ke surga. Di dalam Yohanes 16 ayat 1 dan 2, Yesus pernah berkata begini, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah." Saudara, jauh sebelum para murid mengalami penganiayaan dan penderitaan, jauh sebelum para murid mengalami yang namanya dikejar-kejar dan dibunuh, Yesus sudah memperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Supaya kenapa? Supaya ketika itu terjadi, mereka tidak kecewa. Juga saya percaya bukan hanya diingatkan kepada para murid dan kepada Yohanes, tapi kepada semua orang percaya pada saat ini. Yesus sudah jauh-jauh hari memperingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pasti kita akan menghadapi yang namanya penderitaan. Kita akan menghadapi yang namanya kesulitan hidup. Mungkin kita akan dianiaya, mungkin kita akan kekurangan, mungkin harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Itu pasti akan terjadi sebagai bagian daripada pengalaman iman kita. Kita tidak bisa memungkiri itu, kita tidak bisa menolak itu. Saudara, Yesus sudah memperingatkan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Supaya apa? Supaya tidak kecewa dan menolak Yesus. Ada banyak orang-orang percaya yang setelah kemudian meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Karena apa? Pahit hati dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Sudah minta tolong kepada Tuhan puluhan tahun, tapi Tuhan tidak menolong. Dia sudah meminta kepada Tuhan suatu hal supaya Tuhan berikan, tetapi Tuhan tidak berikan. Akhirnya dia kecewa, akhirnya dia pahit hati dengan Tuhan. Dia meninggalkan iman percayaan. Dia tidak rajin berdoa, dia tidak datang ke gereja lagi, ya kan? Bahkan banyak hamba Tuhan yang kemudian tidak mau melayani Tuhan lagi karena kecewa berat dengan Tuhan. Saudara, hati-hati. Jangan sampai dalam penderitaan, dalam kesusahan yang kita alami, yang kita tidak memahami setiap maksud dan rencana Tuhan, akhirnya kita menjadi kecewa. Akhirnya kita salah paham dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, barangkali saya dan saudara seperti Yohanes yang sedang mempertanyakan Tuhan, engkau di mana? Barangkali saya dan saudara seperti Yohanes dan berkata, Tuhan, apakah engkau yang kami tunggu atau yang lain kami nantikan? Biarlah melalui renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa mari percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Dan jikalau hari ini hatimu sedang kecewa dengan Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan ceritakan kekecewaan hatimu kepadanya. Raja Daud di dalam Mazmur, dia tanpa ragu meluapkan segala isi hatinya yang kecewa dengan Tuhan. Dan itu tidak masalah, itu bukan dosa, saudara. Justru itu adalah awal yang baik supaya kita dibereskan dari kekecewaan hati kita. Kalau kita pendam sendiri, kekecewaan demi kekecewaan, dan kita tidak pernah membereskannya di hadapan Tuhan, saudara, suatu saat kita akan tawar hati. Suatu saat kita kemudian hilang pengharapan. Kita kehilangan iman dan meninggalkan Tuhan. Dan berakhir tragis, saudara. Tuhan mau kita kecewa. Kita mau datang kepadanya. Kita terbuka. Kita jujur padanya. Tuhan, saya sedang kecewa. Tuhan, saya sedang kecewa dengan engkau. Karena engkau tidak ini dan itu. Karena Tuhan belum memenuhi harapanku. A, B, dan C. Datang kepada Tuhan. Dan dia akan membereskan hati kita yang kecewa. Dan dipulihkannya kembali, saudara. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi orang percaya yang kuat. Boleh menjadi orang percaya yang tetap berdiri teguh di tengah badai. Biar kita menjadi orang percaya yang tetap kuat di tengah penderitaan. Sesuai dan sehebat apapun. Saudara, kita tidak bisa menyangkali fakta penderitaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pastinya adalah bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Yang pastinya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang cukup, kasih karunia yang cukup untuk kita melewati setiap penderitaan yang ada. Apalagi di tengah-tengah penderitaan wabah virus corona ini, saudara, yang begitu menakutkan. Ya, barangkali ada banyak orang yang kecewa karena Tuhan tidak menyembuhkan, atau barangkali sudah berdoa, Tuhan tolong supaya virus corona ini berhenti di negeri ini, tapi tidak berhenti juga. Jangan sampai menjadi kecewa. Amin, saudara. Jangan biarkan kekecewaan memenuhi hatimu, tapi biarlah minta kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan, tolong supaya saya tidak kecewa. Tuhan, tolong supaya saya bisa memahami setiap kehendak-Mu, setiap rencana-Mu di balik peristiwa, di balik setiap kesusahan yang saya alami. Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya Yohanes
ketika dia mendengar daripada jawaban Yesus, dia tidak kecewa lagi. Ya kan? Yohanes tidak kecewa lagi, bahkan imannya semakin diteguhkan, saudara. Bahkan ketika dia harus menghadapi eksekusi mati, kepalanya dipenggal, saudara, dia tidak takut sama sekali. Dia tidak ada penyesalan sama sekali, saudara. Tidak ada kekecewaan dalam hatinya. Karena kenapa? Dia tahu bahwa apa yang Tuhan perbuat baik adanya. Bahwa hidupnya adalah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bahwa hidupnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada pahit hati, tidak ada kekecewaan, tidak ada penyesalan, tidak ada ketakutan. Ketika dia harus menghadapi penderitaan, bahkan sampai mati dieksekusi, saudara, kepalanya dipenggal, Yohanes rela untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, saudara. Biarlah kita hari-hari ini yang sedang menghadapi penderitaan oleh karena kesusahan-kesusahan yang diakibatkan oleh virus corona mungkin memukul sendi perekonomian kita kehilangan pekerjaan, ya, usaha kita bangkrut, dan ya, ekonomi kita semakin merosot. Yakinan, percayalah, mari percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Bahkan andai pun kita tidak melihat pertolongan Tuhan, jangan menjadi kecewa. Amin, saudara. Mari kita percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan lakukan adalah baik adanya. Mungkin bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bisa menjadi kebaikan bagi orang lain yang tidak mengenal Tuhan akhirnya mengenal Tuhan, yang tidak kuat imannya menjadi kuat imannya, yang tidak mengenal Tuhan akhirnya mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita supaya kita tidak kecewa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak kecewa dan menolak Tuhan ketika kami menghadapi kenyataan penderitaan, kesulitan hidup di dunia ini. Bahkan ketika harapan, doa-doa kami, impian kami tidak terwujud, tidak seperti yang kami harapkan. Biarlah Tuhan, tolong kami untuk tidak kecewa. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau mereka, Tuhan, pahit hati, kalau mereka kecewa dengan Tuhan, dengan keadaan saat ini yang begitu sulit, biar mereka dihiburkan. Biarlah Tuhan, mereka kekecewaan itu tidak menumpung dan akhirnya mereka kehilangan iman, tetapi mereka terus menguatkan hatinya dan percaya kepada firman Tuhan, kepada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah, dan kepada janjimu yang tidak pernah berubah. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu diberkati firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita. Tiba saatnya kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita mau datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya.
ini, mari kita angkat tangan kita arahkan pada Tuhan. Tundukkan kepala, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati setiap hidup Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati pekerjaanmu, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu. Kalau ada yang sakit, kira apa syukur, ada tak harapan, mari sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kekurangan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pagi ini. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sukacita. Jangan lupa saudara download Google Meet. Lalu mengenai persembahan Bapak Ibu bisa kumpulkan di rumah. Nanti kita bawa ke gereja pada minggu yang ketiga. Dalam nama Yesus Tuhan berkati kita, amin.